Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria dan terhindar dari wabah virus yang melanda dunia. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya anak-anak walaupun belajar dari rumah. Pada video pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran 1, yaitu tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 2. Pembelajaran yang kedua ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kalian bisa menyimak pada layar tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kita mulai. Di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut. Hari itu Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe. Mari bernyanyi Yamko. bersama. Yamko rambe yamko, he yamko rambe yamko, aronawa kombe. He yamko rambe yamko, aronawa kombe. Te minoki meku banu kombo meko yumano bungo awe ade. Te minoki beku banu kombo meko yumano bungo awe ade. Hongke 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 rio, hongke jambe jambe rio. Hongke 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 rio, hongke jambe jambe rio. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang, dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Kemarin kalian sudah mempelajari cerita fiksi. Ada berbagai jenis cerita fiksi, diantaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Ayo berdiskusi. Carilah informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi berikut. Yang pertama, cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contoh,
Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Mita adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia, contoh kancil dengan buaya dan burung bangau. Yang keempat, legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah, yaitu terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Yang kelima, saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan, contoh Calon Arang dan Lutung Kasarung. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk, contoh cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar, contoh Putri Tanjung Bui dan Putri dari Bambu. Yang ketujuh, novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contoh, Laskar Pelangi karya Andrea Herata. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Apa kamu masih ingat tentang gaya dan gerak? Ayo mencoba. Tujuan mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Alatnya yaitu meja. Langkah kegiatan yang pertama, letakkan meja di tempat cukup luas. Yang kedua, doronglah meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Kegiatan yang ketiga, kemudian doronglah meja bersama temanmu. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Perhatikan gerakan meja, apa yang kamu rasakan. Ayo menulis. Tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Saat mendorong meja sendirian lebih berat jika dibandingkan saat mendorong meja berdua. Bagaimana pergerakan meja di saat didorong sendiri dan berdua? Saat didorong sendiri, pergerakan meja lebih lambat jika dibandingkan saat didorong berdua. Apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Meja yang didorong oleh seorang anak dengan kekuatan penuh dengan meja didorong oleh dua orang anak yang sama-sama menggunakan kekuatan penuh berbeda. Jumlah gaya yang diperoleh meja yang didorong dua anak dua kali lebih besar dibandingkan jumlah gaya pada meja yang didorong satu anak. Akibatnya, gerakan meja yang didorong dua anak menjadi lebih cepat. Sebaliknya, gerakan meja yang didorong satu anak lebih lambat. Jadi, pemberian gaya berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Demikian video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.